SMP ini ada penugasan, dia ada tugas yang bikin vlog gitu. Spontan uhui banget ya, tiba-tiba tugasnya video gitu. Bikin vlog, akhirnya dari situ mulai seneng tuh. Main game doang enggak gitu. Sampai kemarin aku minggu lalu bikin kelas digital. Kelas digital? Buat anak SD. Kawasan tanpa rokok. Jadi saya bikin situ video keren tanpa rokok, video kreatif. Waktu itu bikinnya pakai HP. Editingnya pakai HP. Edit pakai HP juga? HP juga. Tapi dari HP itu bisa menghasilkan juara 3. Ya, pengalaman unik, dimana kalau aku lagi berhenti di lampu merah nih, naik motor nih, orang sebelah aku tanyain, Pak, gimana kabarnya? Gitu. Sumpah. Sumpah. Selamat malam rekan-rekan Ide Kreatif. Hari ini masih dari Uncle House. Saya hari ini ketemu sama generasi Z yang kayaknya strawberry ya. Tapi beliau bener-bener aktif di media sosial. YouTube-nya ada, Instagram-nya 3.000 followernya. TikTok-nya? TikTok-nya nggak tahu. Waduh. TikTok-nya nggak tahu berapa. Jadi nanti kita mau kenal sama beliau. Jadi amat sangat melek sama kreatif media, video kreator, konten kreator, video editing terutama. Jadi nanti kita mau diskusi dikit tentang video editing dan kok tiba-tiba ada di wilayah video editing yang cukup rame di. Tapi sebelumnya Mas kenal sama saya? Enggak. Ini mau kenalan. Mau kenalan. Ya udah, silakan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman semua, nama gue Fadli, gue dari Depok aja lah, pokoknya dari domisili sini lah gitu, deket-deket aja kita mah. Oh iya. Jadi namanya Fadli ya. Fadli. Nah, sekarang aktivitasnya apa nih? Kebetulan lagi podcast di sini sama tim Gria Kreatif yang emang YouTube-nya keren banget, tepuk tangan dulu. Enggak. Jadi kesehariannya ngapain? Kesehariannya biasanya ini kuliah aja. Di kampus. Oh iya. Kampus banyak di Depok. UI. Banyak deh pokoknya. Banyak ya? Di mana kuliahnya? Di BSI. Oh, di BSI. Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Ya, biasanya orang nanya tuh ambil apa gitu. Ini jurusan apa, dan detail gitu ya. Oh iya, soalnya kalau ambil apa bahaya, nanti ambil komputer ditangkap polisi. Nah, itu udah tahu jawabannya. Jokes bapak-bapaknya ketara banget. Iya, jokes bapak-bapak ya. Langsung deh kita ngomongin multimedia, kreatif, desain, kreatif, video editing. Itu kapan mulainya? Jadi aku ini dulu announcement dulu, kalau aku ini bukan di bidang desain tapi di bidang video editing. Oh, video editing ya. Videografi dan fotografi. Siap. Karena kalau desain itu harus belajar color palette segala macam gitu kan. Berat color palette. Lanjut. Color palette. Jadi aku kalau bikin video itu, yang pertama dari bikin video dulu ya. Dari awal kisah aku gitu, yang aku memang suka bikin video dari SD. Dulu zamannya BlackBerry tuh masih belum ada kamera depan kan. Tapi hebat ya, anak SD udah pegang BlackBerry ya. Nah, itu punya nenek kebetulan. Wah, bohong. Anda terlahir dari generasi punya duit kayaknya. Terus lanjut. Nah, terus di situ ya udah seneng aja dulu gitu. Waktu itu punya laptop kentang juga. Laptop kentang, bikin video di laptop itu. Ya. Videonya kayak video-video dulu zaman Edozel gitu. Edozel apaan? Edozel tuh YouTuber yang sesepuh lah gitu. Oh iya. Oke, deretannya Edozel, Agung Hapsa, pasti penonton udah tahu lah kalau gadget-gadget gitu. Chandra Leo gitu. Itu suka bikin video gitu kan. Nah, loncat cerita ke SMP nih. SMP ini ada penugasan, dia ada tugas yang bikin vlog gitu. Spontan uhui banget ya, tiba-tiba tugasnya video gitu. Bikin vlog, akhirnya dari situ mulai seneng tuh. Tibalah pandemi. Pandemi tuh udah ngapa-ngapain kan. Bener-bener kosong gitu. Itu pandemi SMA? Pandemi SMP kelas 2, kelas 8. SMP kelas 8. Kelas 8. Itu bingung kan, di rumah ngapain aja ya gitu. Terus melihatlah referensi film gitu, keren. Tapi nggak ada alatnya gitu buat bikinnya. Pakai HP deh gitu, kita coba pakai HP. Akhirnya waktu itu nyari di HP, nyari cara bikin visual effect kan, namanya kan. Iya. Visual effect tapi bikinnya di HP gitu. Muncul tuh. Akhirnya coba bikin situ, senang. Dan ya keterusan sampai sekarang di dunia videografi, editing, dan gitu pokoknya. Singkatnya seperti itu. Nah terus, project pertama kali disuruh ngedit itu kapan? Project pertama kali ngedit
pertama kali ngedit atau ini konteksnya? Pertama kali dapat klien atau gimana? Oh, klien bos ya. Berarti udah dapat duit nih ya dari apa video editing ya? Udah dapat. Oh, siap. Jadi pertama kali ini lomba dulu atau gimana nih? Pertamanya ya gabut. Apa maksudnya apa ya dapat ininya? Dapat job kliennya? Oh dapat job kliennya waktu itu dari ini sih dari lingkungan RW ya, RW tetangga gitu. Tolong lu bikin video 17-an gitu. Ada tuh videonya masih ada, cuman emang di private gitu. Karena emang kasih. Di situ kan mikir, wah ini pas SMP aja udah segini gitu. Yes. Apalagi ntar kalau diterusin gitu kan, diseriusin gitu. Apalagi kan kalau 2020 kan kita lihat tuh yang lagi ramai TikTok naik, video apa aplikasi-aplikasi gitu kan naik gitu kan. Ya. Dan di situ aku berpikir bahwa ini kayaknya kalau akan terus berkembang namanya teknologi itu kan. Ternyata bener kan sekarang ada HP yang berbagai variasi, bahkan sekarang ada artificial intelligence, AI gitu kan. Dan aku sekarang juga mulai belajar AI gitu. Jadi pemanfaatan teknologi itu nggak cuma buat main game aja gitu. Bisa di HP main game doang enggak gitu. Sampai kemarin aku minggu lalu bikin kelas digital. Kelas digital? Buat anak SD. Anak SD? Iya, itu aku menawarkan program ke majelis taklim itu untuk mengadakan kelas digital. Gimana tuh contohnya, nggak ngerti? Jadi aku datang ke taklim itu aja, datang aja. Terus? Datang tanpa mengenal tanpa orang-orang kenal aku di sana. Aku tawarin mau nggak program kelas digital gini-gini ini, ntar didik anak gini-gini karena taklimnya juga baru kan gitu. Jadi upaya untuk menambahkan untuk menambahkan wawasan anak-anak bahwa HP itu tuh nggak cuman buat main game doang gitu ya. Iya, mulia banget Anda. Terus akhirnya udah kelas digital jadi tuh 1 kali. Nanti pertemuan kedua hari Jumat besok. Terus ngapain kelas digital? Apalagi anak SD tuh? Bikin gambar. Bikin gambar melalui ketikan. Oh. Kita bikin gambar tapi dari ketikan aja. Dan hasilnya mereka bisa bikin yang bagus. Dari ketikan? Dari ketikan. Oh iya. Bisa dipraktekin nanti. Siap, nanti boleh kita lihat YouTube videonya atau nanti ada videonya. Tapi dengar-dengar tadi juga udah beberapa kali menang lomba ya katanya. Iya betul. Lomba apa tuh? Lomba gerak jalan apa? Seram SKJ. Enggak, kebetulan waktu itu ada event lomba dari Dinas DP3 AB2KB. Waktu itu lomba video kreatif tentang 5 klaster hak anak. 5 klaster hak anak? Iya, anak itu kan punya hak untuk yang dipenuhi gitu kan, untuk dipenuhi. Apa aja emang? Ya itulah pokoknya ini yang saya karena saya kan waktu itu kan cuma mengikuti lombanya aja gitu. Ada 5 klaster itu, saya ngambil yang tentang kawasan tanpa rokok. Jadi saya bikin situ video keren tanpa rokok, video kreatif. Waktu itu bikinnya pakai HP. Editingnya pakai HP. Edit pakai HP juga? HP juga. Tapi dari HP itu bisa menghasilkan juara 3. Juara 3? Juara 3. Wow. Nah terus tiba-tiba tahu ada lomba itu dari mana? Ya nge-scroll Instagram itu. Scroll Instagram, ada temen yang ini posting story itu makanya kekuatan dari sosial media. Niat ya, berarti memang kayaknya passion ya. Passion di bidang multimedia sih. Terus sekarang nih, selain ngampus, kegiatannya apa? Kalau aku kemarin diterima dapat tawaran kerja di sebuah kantor lembaga sosial. Ya. Itu di ACC lah, yaudah ayo gitu. Karena kampus juga kan, kalau di BSI itu, aku kemarin itu semester 1 itu cuman 2 hari offline, 2 hari online. Oh, sekarang masih? Sekarang masih, kebetulan pekan terakhir, minggu depan kan UAS tuh. Cuma kalau di BSI itu, ilmu komunikasinya, dia itu UASnya itu project. Bagus dong. Bagus. Contohnya? Bikin video gitu. Makanya jadi tadi 4 tugas langsung di sini. Iya. Tinggal ngedit aja gitu. Karena emang udah passion gitu kan. Ada cerita menarik apa nih selama berkarya di dunia digital kreatif ini? Dunia digital kreatif ya? Dunia digital kreatif itu ya unik sih. Unik aja gitu menurut aku. Aku pernah waktu itu ngapain ya? Waktu itu jadi kalau aku sih bukan dapat pengalaman tapi mencari pengalaman. Iya. Contohnya kayak masuk ke grup komunitas itu.
Jadi itu aku waktu itu karena ada project Rewind, YouTube Rewind Depok itu dari Mas Rizky Yudo kan waktu itu kan ada namanya Instagram YouTubers Depok gitu kan. Wow. Waktu itu lagi booming-boomingnya tuh Rewind Indonesia, YouTube Rewind Indonesia gitu. YouTube kan. Rewind ya. Ya, aku tuh di situ kondisinya saat itu lagi BA ini di Wisma Atlet. Oh, kena COVID. Lagi kena COVID gitu. Terus pengen deh ikut YouTube Rewind gitu kan. Cuman kan karena tinggal di Depok kayak secara mikir kayak ini bisa ya gitu. Akhirnya cari dah tuh YouTuber Depok ada nggak sih gitu. Ternyata dia punya Rewind juga, YouTube Rewind juga. Gitu. YouTube Rewind khusus Depok. Iya, dan di video yang 2020 itu bukan bintang ya, tokoh utamanya tuh si Arafah Komedian. Oh ya. Iya, jadi boleh nih gitu. Akhirnya 2021 masuk in frame tuh YouTube Rewind 2021. Ada. Widih. Itu artis bos. 2021 artis, guys. itu masih waktu itu kelas 1 SMA. Jadi itu kayak, wih gila, gue masuk YouTube Rewind walaupun masih kota gitu kan, tapi udah masuk lah gitu. Intinya apa? Terus edukatif apa nih yang selama ini didapat dari proses video editing ini? Jadi apakah pernah ketemu klien-klien yang aneh, yang out of the box pemikirannya dan diminta pokoknya harus saya maunya jadinya begini gitu? Kalau klien pernah dapat klien anak kecil. Hah? Klien anak kecil malah? Anak kecil tapi ibunya yang kontak sama anak kecil ya. Jadi anak kecil ini dia baru bikin YouTube. Iya, terus? Jadi video pertamanya waktu itu manggil aku. Ngapain? Bikin video lah. Bikin video unboxing mainan. Ya unboxing mainan sampai 5 box. Apaan ya mainannya? Mainan Tobot itu, robot-robotan sejenis Transformer lah zaman kita mah. Oh iya. Itu unboxing, itu ngadepinnya emang anak kecil TK ya, baru lulus TK gitu. Jadi kita harus pintar buat sabar gitu. Karena kan kalau kebetulan kan aku emang sama anak kecil kan deket gitu kan. Makanya peserta-peserta kelas digital itu anak-anak gitu kan. Karena emang kalau sama anak kecil tuh seneng gitu, seneng ngobrol, seneng main gitu. Intinya gimana cara kita memahami anak itu kan. Itu ada dalam ilmu psikologi. Nah, oke. Terus tadi kan udah dapet klien, udah dapet duit. Nah terus yang paling pernah dapat gede itu kapan tuh rezekinya dari video editing ini? Ya pas lomba sih, jelas pas lomba. Karena kan hadiahnya kan gede kan. Lomba berapa kali nih? Tadi kan yang pertama waktu SMP ya? SMA dua-duanya. SMA dua-duanya dalam waktu 1 tahun. Oh gitu, yang pertama lomba tentang anak tadi ya? Iya, hak anak. Tentang hak anak. Yang kedua lomba tentang apa nih? Tentang rokok juga, cuman beda penyelenggara. Kalau yang tadi kan penyelenggaranya dinas DP3AB2KB itu kan. Nah, tadi di DP3AB2KB gitu. Yang kedua ini dari Dinkes. Dinkes Kota Depok. Dia ada bagian divisi promosi kesehatan Promkes. Apa nih ikut lomba yang kedua? Ceritain dong, ikut lomba yang kedua gimana nih? Dapat duit juga kan? Iya, jadi gini. Ini cerita unik sebenarnya. Gimana tuh? Jadi aku tahu lomba ini tuh hampir 6 jam pengumpulan video. Hampir 6 jam pengumpulan video? Iya, itu tahunya tuh. Terus ya udah bikin 4 jam bikin editing, upload. Udah. Kok bisa? Bisa. Itu kan kita tinggal nyari ini aja. Tinggal nyari topiknya apa, misalkan tentang rokok, keren tanpa rokok kan itu kan, kan videonya kan. Bikin aja di CapCut, cari elemen seadanya cepet-cepet gitu. Dapat juara 3. Oke, sat aja lah. Berapa duit dapet? Berapa duit dapet? 3 juta. Wow, lumayan 3 juta. Terus AI itu sebenarnya bikin orang tambah pinter apa bikin orang tambah males sih kalau menurut dari Masnya? Nah, menurut pandangan mata saya, sebenarnya gini, kayak dulu muncullah HP Android. Itu kan kayak istilahnya kayak pisau yang bermata dua. Bisa gunakan baik dan buruk gitu kan. Sama kayak AI ini pengen kita gunakan untuk yang produktif atau emang untuk buat malas-malasan, itu balik ke diri masing-masing aja sih kalau menurut aku. Cuma kalau menurut aku ya membantu gitu supaya bisa lebih produktif gitu, tapi nggak disalahgunakan. Karena kan yang menyalahgunain gitu. Mikirnya adalah gue berbuat cuannya apa nih? Iya kan? Iya. Nah, kenapa kok Masnya itu mikir oh ya ini jalan aja lah. Apa tuh yang membuat ide itu terpercik gitu? Oh ini harus gue pakai nih dengan baik dan benar apa yang gue punya gitu.
Iya. Apa tuh? Yang pertama karena emang suka sosialisasi, suka ngomong aja sama orang gitu. Jadi aku punya pengalaman unik di mana kalau aku lagi berhenti di lampu merah nih, naik motor nih, orang sebelah aku tanyain, Pak gimana kabarnya gitu. Sumpah, sumpah, nanyain aja gitu, nanyain, Bapak gimana kabarnya, sehat Pak gitu, basa-basi gitu kayak nanyain gitu. Berarti emang bener ya, ini raja konten random nih. Jadi kalau konten di YouTube-nya, subscribernya juga 1.000 guys. Iya. Jadi random isinya, tapi pemanfaatan teknologi. Jadi jangan lupa ditonton juga. Di mana Iya. YouTube-nya? Di MFX bisa cek di bawah sini. Oh siap. Iya. Nanti kita share juga. Sebenarnya ini bagian dari nyusahin edit. Iya, jadi ide kontennya dari mana tuh? 357 video ya. Baik. Itu nggak main-main loh. Itu susah konsistennya. Gimana nih ide videonya? Sekarang masuk ke channel YouTube-nya deh. Ini bisa diubah kan mukanya kan? Oh nggak bisa, nggak bisa. Muka tetap anak-anak. Oh iya, baby face soalnya. Iya. Jadi kalau itu dulu, jadi dulu itu kan emang lagi zaman-zamannya konsisten ya. Sekarang tuh emang udah lagi kurang gitu kan, emang sibuk kuliah juga. Sekarang udah kerja juga gitu. Jadi kuliah sambil kerja gitu. Jadi emang kalau dulu tuh emang ya suka bikin video aja, video naik sepeda gitu, sepedaan gitu. Dan orang-orang di sekitar tuh kayak ngeliatin gitu, ngapain sih gitu. Terus ya udah kita ngevlog jalan-jalan sepedaan gitu, ya udah gitu. Sama dulu kan sempat belajar sekilas tentang bikin sinematik segala macam gitu. Iya. Itu dulu lebih suka bikin kayak gitu dibanding sama editor berkelas yang jedak-jeduk gitu kan. Iya memang yang pasti channelnya tuh random gitu. Idenya tiba-tiba ada orang yang deketin. Halo apa kabar gitu. Bahkan Ini orang ini kok punya kalau- ide kayak gitu. Kenapa nggak jadi orang gila ya sekarang? soalnya kalau di kontenin jadi cuan. Oh jadi cuan Ya ya. walaupun belum turun cuannya sampai sekarang. Oh bohong, subscriber 357 video loh guys, jadi tonton aja video. Jadi itu random. Kalau kita kan di GDA khusus podcast, Iya. jadi kita ngundang tamu-tamu yang bisa memberikan edukasi ke semua teman-teman. Iya, Gitu. betul. Nah, edukasi apa dari channel YouTube, video apa, episode apa yang paling diingat dan berkesan YouTube? Dulu pas lagi pandemi sih Ngapain? bikin tutorial bikin milkshake Oreo. Tutorial bikin milkshake Oreo Iya itu ya sebenarnya bukan manfaat sih, ya tutorial masak aja di rumah. di rumah nenek waktu itu. Pakai blender, pakai segala macem gitu. Berapa yang nonton? 300-an. Oh, mantap. Tapi ada video random, satu video short random yang emang aku bikin dengan iseng. Tapi view-nya 40.000. Dia paling banyak ditonton di YouTube. Apa itu tentang apa? Nggak ada tentang apa, video short aja, video shorts. Jadi goyang nasi padang tau kan ya gitu. Karena pecintanya orang Padang, ntar di sini videonya. Baru tahu nih. Apa waktu itu yang dikejar tuh? Apa cuma mau bikin video aja? Atau ngejar monet? Atau ngejar apa tadi? Cuman mau bikin video aja karena dulu nggak tahu yang namanya monet kan. Oh gitu? Iya, nggak tahu yang namanya monet. Dan nggak mikir bahwa YouTube itu jadi sumber penghasilan. Beneran? Iya dulu nggak tahu itu. Cuma karena tahu mungkin aku akan belajar dulu gitu dengan kuliah ini kan bisa menambah wawasan kan. Jadi aku pikir kayak kalau kuliah sambil kuliah juga bisa sambil nambah wawasan juga gitu kan. Di IG itu idenya dari mana tuh? Ya udah ya sebatas ya udah pengen update aja. Sumpah. Ya bagus. Ya ini pengen tiba-tiba ada ide aja gitu. Jadi emang sebenarnya dibilang konsisten belum ya gitu. Ada masih mencari-cari juga kan gitu. Karena orang-orang kan kontennya punya tujuan segala macam gitu. Cuman aku emang kalau melabelkan diri aku sendiri itu sebagai orang random gitu. Ada kalau di video aku tuh ada tiga hal yang orang kenal. Apa itu? Konten kreator, orang sibuk, sama orang random. Nah itu. Saya aja satu pertanyaan lagi. Keluarga dukung? Dukung, walaupun awalnya enggak. Dukung support duit juga nggak? Apa dukung cuma ya saya izinkan gitu? Ya sebenarnya support dari berbagai hal sih, kayak alat-alat juga kan disupport walaupun nggak besar tapi ya ayolah dikasih dikit gitu. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari masnya ini, Mas Random saya bilangnya deh. Iya, Mas Random ini adalah belajar untuk terus
berjuang atau yang pengen kita suka gitu. Contohnya dia suka dengan multimedia. Dari kecil dia suka multimedia, jadi konsisten di multimedia. Walaupun videonya juga random, ketawa-tawa, ya kan, ketemu sama orang di jalan ditegur tuh. Tapi dia tetap konsisten. Terus dengan ilmunya dia pakai buat berbagi juga buat sesama, bikin kelas daring. Di usianya beliau yang masih 20 tahun ini, Belum, 19. oh 19 malah, yang beda dikit dengan saya tuh, Wih. ya kan. Jadi dia tetap konsisten. Jadi mungkin ada kata-kata penutup hari ini. Tetap berkarya konsisten dan intinya jangan menyerah lah. Be yourself and never surrender. Wis. There's no limit 2000 sekian. Oke. Jadi thank you. Beliau udah kuliah di BSI. Kalau teman-teman yang masih aktif di BSI pasti ajak kenalan aja, kita ngobrol sama dia. Oke, jadi saya dan Mas Random izin undur diri dari GDA Kreatif malam ini. Selamat malam.